Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun bukan tentang seseorang yang terkenal di dunia balap, tetapi hanyalah seorang pemuda dari desa, yang bercita-cita menjadi pembalap hebat seperti idolanya. Di negara bagian Georgia, terdapat desa pinggiran yang nenek moyangnya adalah koboi. Semangat maskulin itu menurun sampai sekarang, yang saat ini menggunakan mobil untuk menggantikan kuda. Terdapat dua pemuda yang sering membuat ulah, bernama Bao dan Luke. Mereka bekerja mengantarkan alkohol tradisional pada para pembeli di sana. Luke adalah seorang playboy, yang tentu memikat banyak wanita di desa. Sedangkan Bao sangat ahli dalam menyetir, dan bercita-cita menjadi pembalap hebat. Seringkali perjalanan mereka menemui masalah, terutama ketika Luke ketahuan sedang bermesraan dengan salah satu wanitanya. Tentu saja mereka berdua harus segera kabur, sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dengan mobilnya Bao langsung membawa Luke pergi, yang ternyata terus dikejar oleh ayah dan kakak dari wanita itu. Bahkan mereka terus ditembaki, dan tidak memberinya ampun. Bao dengan mobilnya terus menghindar, bahkan dengan terpaksa harus melewati jalan yang ditutup. Semua sudah tahu bahwa Bao adalah orang yang paling nekat. Tapi dengan sifatnya itu, mereka bisa melompati jembatan yang rusak dan berhasil selamat. Namun semuanya juga butuh pengorbanan, karena mobilnya itu kehilangan kendali dan tersangkut di antara dua alat berat. Bao akan menyerahkan urusan mobil ini pada mekanik langganannya, karena mereka akan bersantai sejenak di bar terdekat. Tanpa disangka, di tempat itu Bao melihat mobil dari pembalap idolanya ada di sini. Orang itu juga bersama krunya, yang sedang terkesima melihat salah satu pelayan di sana, bernama Daisy. Dengan kecantikannya, salah satu kru bahkan tidak mengedipkan mata, untuk terus memandanginya. Sayangnya dia sudah melewati batas, bahkan berani menyentuhnya. Tentu saja Daisy langsung marah, sehingga menendangnya. Beruntung Billy, pembalap terkenal itu muncul, dan mendinginkan suasana. Tentu semua menaruh hormat padanya, termasuk Bao yang langsung membelikannya sebuah minuman. Di sana Bao memberitahu, bahwa dia juga akan mengikuti turnamen balapan, yang sebentar lagi akan diadakan di kota. Namun pembicaraan itu berjalan singkat, karena Billy harus pergi ke tempat lain, sehingga Bao ditemani oleh kru yang sebelumnya membuat ulah. Orang itu masih belum jera, dan berkata hal yang tidak patut pada wanita yang mempermalukannya. Lagi-lagi perkataannya berbuah petaka, karena sebenarnya Daisy dan Bao adalah saudara sepupu. Tanpa pikir panjang Bao menghajarnya, dan keributan pun langsung terjadi. Karena teman dari orang itu ikut membantu, Luke yang ada di sana juga turun tangan. Bahkan Daisy juga tidak tinggal diam, melihat para saudaranya berkelahi karena membelanya. Melihat bar itu menjadi semakin kacau, hanya satu orang yang bisa menghentikan. Dia adalah Roscoe, kepala sheriff di sini. Dengan sifat kejamnya selama ini, tentu mereka semua langsung terdiam. Roscoe mengetahui seluk-beluk masalah di desa ini, terutama pada Bao dan Luke, yang dikenal sebagai pembuat onar. Tidak ingin masalah semakin besar, Daisy membawa kedua saudaranya untuk pergi dari sana. Di desa ini terdapat juga Tuan Davis, seorang pengusaha yang sangat licik. Bahkan Roscoe sangat patuh padanya, karena pengaruhnya yang begitu kuat. Kembali ke tempat Bao, saat ini mereka bertiga sudah ada di bengkel milik Cutter. Dia memberitahu bahwa mobil dari Bao terlihat begitu parah, dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Tentu saja Bao merasa emosi, karena mobil ini adalah kesayangannya dari dulu. Saat ini dia harus menunggu dengan sabar, sambil menjalankan pekerjaannya yang belum selesai, bersama Paman Jesse. Usaha dari keluarga itu adalah membuat alkohol tradisional, yang ternyata ilegal. Mesinnya dia simpan di tempat tersembunyi, sehingga sampai sekarang tidak ketahuan. Hanya orang kuat lainnya yang berani mencari masalah dengannya, apalagi dengan bantuan sheriff. Di gudang pertanian milik Paman Jesse, ditemukan alat produksi pembuatan alkohol ilegal. Tentu saja itu adalah barang yang disiapkan oleh sheriff sendiri, untuk menjebaknya.
Semua ini adalah rencana dari Tuan Davis untuk mengambil alih tempat ini demi suatu tujuan. Menyadari lawannya adalah orang kuat, mereka pasti akan kalah jika melawan. Luke kemudian membawa paman Jesse untuk menyusun strategi terlebih dahulu. Walaupun belum ketahuan, keluarga ini memanglah pembuat alkohol ilegal. Oleh karena itu mereka harus bertindak dengan rapi, yaitu untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh Tuan Davis. Info terakhir adalah dia sudah membeli lahan di sekitar, dan kemungkinan menyiapkannya untuk sesuatu yang besar. Bao dan Luke langsung menuju ke tempat proyek itu, untuk menyusup ke sana. Melihat Tuan Davis pergi, mereka langsung masuk dengan melompati pagar. Dengan mudah mereka memeriksa ruangan yang ditinggalkan itu, dan melihat blueprint yang dicari. What the hell does he want with all this land? Ditambah dengan brankas yang ada di sana, mereka yakin bahwa di dalamnya tersimpan rahasia dari ini semua. Brankas itu langsung dibawa dengan mobilnya, sehingga menimbulkan kegaduhan. Namun penjaganya terlambat, karena Bao dan Luke sudah membawanya di jalan. Bahkan ketika brankas itu tersangkut, mereka masih memiliki waktu untuk melepaskannya. Di kesempatan itu Bao mengerjai Luke, dengan menariknya bersama brankas itu. Namun niatnya itu malah membuatnya bisa menghentikan penjaga, yang sudah menghadangnya di depan. Untung saja Luke masih selamat, walaupun sedikit cemberut. Kabar ini langsung disampaikan pada Tuan Davis, yang tentu langsung marah. Roscoe sebagai anak buahnya harus membereskan masalah ini, sebelum rencananya dimulai. Pertama dia menuju ke bengkel Cutter, dan memberitahu bahwa mobil dari Bao akan dia sita malam ini juga. Tentu saja Cutter ingin membantu Bao, dan harus melakukan sesuatu pada mobilnya. Selanjutnya Roscoe mencari keberadaan kedua pengacau itu, di toko kelontong milik Sif. Orang yang terlihat acuh itu mengenal mereka berdua, tetapi dari yang terlihat, mereka tidak ada di sini. Tanpa disangka ketika Roscoe sudah pergi, kedua orang itu bersembunyi di dalam pendingin. Tujuan mereka datang ke sini adalah meminta tolong kepada Sif, untuk membuka brankas yang dibawanya. Tentu Sif memiliki sebuah ide, yang bahkan belum pernah dia lakukan. I'm gonna do more than crack it. Dengan menaruh berbagai peledak, Sif ingin membuka pintu brankas itu dengan paksa. Sialnya api yang sudah sampai malah mati, sehingga mau tidak mau, Luke mengeluarkan panah andalannya. Brankas itu langsung meledak, bersamaan dengan terpentalnya mereka semua. Untungnya tujuannya tercapai, karena mereka sudah mengetahui isi yang ada di dalamnya, yaitu sebuah contoh tanah. Untuk mengetahui kandungan di dalamnya, mereka harus pergi ke laboratorium terdekat, yaitu di kampus kota. Saat ini wanita yang disukai Bao dari desa, juga sedang kuliah di sana. Man, I always had a thing for that girl. Mereka ingin menemuinya, tetapi pertama-tama, harus memperbaiki mobilnya. Tanpa diduga, Cutter sudah menyelesaikannya malam ini, sebelum para serif datang ke sini. Melihat mobil kesayangannya menjadi lebih garang, Bao sangat senang. Dengan ini mereka lebih percaya diri, untuk bisa lepas dari para serif yang menghadangnya. Ketika Roscoe dan anak buahnya ingin mengejar, tiba-tiba ban mobil dari mereka bocor. Tentu saja ini adalah ulah dari Cutter, untuk bisa membantu mereka berdua. Kini mereka bisa sedikit bernafas lega, dan bisa fokus memikirkan perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju ke kota. Paginya setelah sampai, mereka dibuat terheran, oleh kemacetan lalu lintas yang tidak pernah mereka rasakan. Di waktu yang sama, saat ini Tuan Davis sedang menemui Billy. Selama ini dia ikut serta mempromosikannya ke publik, dan sudah membuatnya terkenal. What the hell am I doing here? Tujuan dari Tuan Davis adalah untuk membuat seluruh warga di desa ini menonton balapannya di hari yang ditentukan. Ada seseorang yang menguping pembicaraan itu, yaitu Daisy. Setelah Tuan Davis pergi, Daisy penasaran dengan isi pembicaraan itu, dan bertanya langsung pada Billy. Tentu saja Billy yang tergoda dengan kecantikannya, mengatakan semuanya. Daisy pun langsung pergi, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kembali ke tempat Bao dan Luke, mereka sudah sampai di sekitar kampus yang dituju. Mereka sangat bersemangat, apalagi banyak wanita meliriknya, dan juga para pria. Tidak ingin memikirkannya, mereka pun langsung mencari Katie. God, I can't believe y'all came. Dia juga memiliki sahabat bernama Annette, yang bahkan membuat jiwa playboy dari Luke bangkit seketika.
Tidak ingin berlama-lama, mereka ingin meminta bantuan Katie untuk mengantarkannya ke laboratorium yang bisa memberitahu kandungan tanah ini. Bersama-sama mereka menuju ke sana, yang sayangnya dihentikan polisi kampus karena melaju melebihi aturan kecepatan di sini. Bao tidak ingin menanggapi dan langsung pergi ke tempat tujuannya. Menyadari orang biasa tidak bisa masuk ke laboratorium itu, mereka berdua memiliki ide untuk menyamar sebagai ilmuwan dari salah satu perusahaan. Mahasiswa yang ada di sana pun hanya bisa menurut ketika Luke menyuruhnya untuk menguji kandungan dari tanah yang dia bawa. Di sela waktu itu Bao malah melihat Luke sedang menggoda Katie di belakang. Dia pun cemburu dan membakar celananya. Luke yang tidak terima, memasukkan ujung baju dari Bao ke dalam mesin, yang akhirnya membuat wajah mereka berdua menjadi hitam. Tidak ingin terlalu curiga, mahasiswa itu langsung memberitahukan hasil dari uji tanahnya. Di dalamnya terdapat kandungan batu bara, yang jika lahan itu ditambang, akan menghasilkan uang jutaan dolar. Coal and hazard? Tetapi hal itu akan menyebabkan lingkungannya berubah, yang tentu tidak diinginkan warga sekitar. Info ini sudah menjelaskan semua, sehingga mereka berdua langsung pergi, karena polisi kampus sebelumnya kembali mencarinya. Luke langsung mengabari pamannya, dan memberitahukan rencana asli dari Tuan Davis. Sialnya tidak jauh dari sana, sekelompok orang mendatangi mobil Bao. Mereka tersinggung melihat wajah dari Luke dan Bao yang hitam, karena mengira mengejeknya. Apalagi polisi kampus juga sudah menghubungi polisi kota, sehingga mereka berdua akhirnya ditangkap. Info mereka yang sudah dimasukkan dalam sel tahanan, tentu sampai kepada telinga Tuan Davis. Berdasarkan info dari Daisy, Luke bisa menebak, jika rencananya adalah menggiring seluruh warga menonton balapan dari Billy. Dengan begitu ketika Tuan Davis mengajukan perizinan tambang itu ke pengadilan, dia akan menang, karena tidak ada orang yang datang untuk menolak. There you go. Walaupun sudah terbongkar, Tuan Davis tidak perlu cemas. Karena mereka berdua tidak akan bisa keluar dari sini, tepat ketika rencananya dimulai. Pagi harinya Bao dan Luke akan dipindahkan ke dalam penjara yang sesungguhnya. Mereka berdua harus memikirkan cara untuk bisa keluar saat ini juga. Namun kedua polisi tidak terpancing oleh perkataannya, kecuali ketika melihat wanita cantik sedang kesusahan di tepi jalan. Mereka langsung berhenti, dan seperti pahlawan ingin membantunya, yang ternyata adalah Daisy. Tentu dia sengaja melakukan ini, untuk mengalihkan perhatian dari kedua polisi itu. Setidaknya waktu yang diberikan ini cukup, agar kedua saudaranya bisa melakukan sesuatu. Polisi itu belum menyadari, jika mereka sudah ditipu, sampai ketika melihat kuncinya hilang. Y'all think you can catch me now? Bao dan Luke yang sudah ada di dalam mobilnya, langsung melaju dengan kencang. Tetapi info pelariannya ini sudah tersebar pada polisi lain, sehingga mereka langsung dikejar. Karena tidak mengetahui jalan di sini, mereka hanya bisa mengandalkan map yang ada. Sudah pusing menghadapi polisi di belakangnya, akhirnya Bao sadar, bahwa selama ini Luke dan Daisy memiliki hubungan rahasia. Dia pun semakin marah, dan melampiaskannya pada polisi yang mengejar. Tetapi karena jumlahnya bertambah banyak, jalan yang dipilih menjadi semakin terbatas. Kini Bao harus bisa bertahan, bahkan dia sampai melakukan drift di jalan yang ramai dengan penduduk lokal. Semuanya menjadi panik, karena harus segera menemukan jalan yang sesuai untuk kabur. Untungnya masih ada satu jalan yang belum ditutup, sehingga mereka bisa sedikit bernafas lega. Di dalam mobil, Bao masih kesal pada Luke, yang mengambil wanita incarannya. Mereka terus berdebat, bahkan Luke tidak ingin minta maaf dengannya. Ditambah mereka harus terus melihat ke jalan, di mana saat ini terpaksa harus melompat, yang untungnya malah mengantarkannya pada jalan yang lebih aman. Akhirnya Bao menjadi lebih tenang, dan ingin melepaskan Katie. Dia sudah mendapatkan target lain yaitu Annette, sehingga masalah pun selesai. Namun ketika dalam perjalanan pulang dan mengabari paman Jesse, ternyata Tuan Davis sudah menyekapnya. Sekarang mereka bimbang di antara dua pilihan, ingin mengabari warga sekitar, atau menyelamatkan pamannya dahulu. Mau tidak mau mereka kembali ke tempat Sif, untuk meminta bantuannya. Mereka akan membagi menjadi dua tim, dan melakukan tugasnya masing-masing.
Di lain tempat Daisy juga tidak tinggal diam, karena dia mencari lokasi keberadaan ayahnya, dari polisi lain yang terperdaya dengan kecantikannya. That might be a new record. Lokasi itu langsung diberitahukan pada saudaranya, sehingga mereka bisa langsung menuju ke sana. Di jalan mereka bertemu dengan rombongan dari Billy, dan menceritakan masalah tambang batu bara yang akan terjadi. Tetapi Billy tidak peduli, karena baginya yang terpenting adalah karir balapannya sendiri. Mendengar itu Bao sudah tidak mengidolakannya lagi, karena berbeda prinsip dengannya. Saat ini mereka harus segera menyelamatkan pamannya, yang pastinya sudah ditunggu para sheriff di sana. Tentu Bao sudah menyadari itu, dan memancing mereka semua untuk keluar. Seperti yang dipikirkan, mereka sudah menyiapkan banyak personil untuk mengepungnya. Namun jika Bao menggunakan mobilnya, dia tidak takut, bahkan menantang mereka semua untuk mengejarnya. Ternyata itu juga bagian dari rencananya, agar Daisy dan juga Cutter bisa menyusup ke dalam rumah, dan menyelamatkan paman Jesse. Saat ini misi mereka sudah berhasil, sehingga Bao hanya perlu lolos dari kejaran itu, yang tentu selalu dia lakukan dengan cara nekat. Para sheriff bahkan mulai menembaki dengan senjata, yang tentu membuat Bao harus waspada. Melihat sebuah gudang dengan pintu yang sempit, mereka bahkan memiringkan mobilnya untuk bisa masuk. Cara ini membuat para sheriff tidak bisa mengejarnya lagi, sehingga mereka akhirnya lolos. Begitu juga dengan paman Jesse, yang juga menanyakan kondisi dari mereka semua. Sementara itu tim lainnya yang dipimpin Sif menuju ke sirkuit, untuk mengajak seluruh warga menuju ke pengadilan, soal tambang batu bara yang belum mereka ketahui. Tetapi mereka semua tidak percaya, apalagi yang memberitahu hanyalah Sif, orang paling aneh di desa ini. Mereka belum menyadari bahwa saat ini di pengadilan sedang membahas masalah izin tambang ini. Dan di sana hanya ada Roscoe, yang tentu saja pro dengan keinginan dari Tuan Davis. Kegagalan Sif untuk mengajak para warga, langsung dikabarkan pada semuanya. Mereka harus memikirkan cara lain, untuk memancing para warga datang ke persidangan. Dengan memanfaatkan sheriff yang akhirnya berhasil mengejar, mereka terpikirkan sesuatu. Pertama, Luke harus memisahkan diri dari mobil Bao. Dan di waktu yang sama, ajang balapan yang sudah lama ditunggu para warga akan segera dimulai. Bahkan gubernur dari negara bagian ini, juga datang ke sana untuk meresmikan balapannya. Semua peserta langsung bersiap, terutama Billy, yang paling diunggulkan pada balapan ini. Ketika dimulai, semua pembalap langsung memacu mobilnya dengan kencang. Namun mereka langsung terkejut, karena dari belakang muncul sebuah mobil, yang ternyata Bao bersama para sheriff di belakangnya. Semuanya kaget terutama Tuan Davis, yang tidak memperkirakan hal ini. Bao menggiring para sheriff itu, untuk terus mengejarnya, yang membuat media semakin tertarik meliputnya. Billy yang menjadi pembalap terdepan belum menyadari, jika seseorang yang bisa melawannya baru saja bergabung dalam balapan ini. Saat ini Bao sudah berhasil menyalip pembalap paling akhir, dan terus membuntuti depannya. Sheriff yang terus mengejar beberapa terhenti, karena tidak siap dengan medan yang dilalui. Ditambah lagi Tuan Davis kehilangan mobilnya, yang ternyata dibawa oleh Luke sesuai rencananya. Dia ingin membantu Bao, yang saat ini terus ditembaki oleh para sheriff. Kemunculannya itu sangat membantu, karena bisa menyingkirkan mereka dari belakang. Bao juga menjaga keseimbangannya, karena terus dihalangi dari depan. Kombinasi dari mereka berdua sangat baik, karena selama ini selalu bersama-sama. Di sini paman Jesse juga ikut membantu, dengan melemparkan alkohol miliknya, yang ditambah dengan api. Mobil di belakangnya langsung panik, karena tidak ingin terbakar seketika. Cara ini sangat efektif, bahkan paman Jesse sampai ketagihan melakukannya. Dan setelah tidak ada yang menghalangi, kini Bao melesat ke depan. Dia begitu cepat, bahkan dengan mudah menyalip pembalap lainnya. Target yang diincar hanyalah satu, yaitu mantan idolanya yang kini ingin dia kalahkan. Akhirnya Billy menyadari, dan tidak menduga akan bertemu dengannya saat ini juga. Tentu dia juga mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi dalam segi nekat, tidak ada yang bisa mengalahkan Bao. Mereka saling mendahului, dan tidak ada yang ingin mengalah. Ketika sudah mendekati garis finish, semua penonton melihat kejadian itu dan bersorak. Bahkan warga yang mengenalnya, kini ikut mendukungnya.
Melihat itu Bao makin bersemangat, dan dengan kekuatan tambahannya, dia berhasil mendahului Billy dan menjadi juara. Namun mengira balapan sudah selesai, ternyata Bao terus melanjutkannya di jalan umum. Warga makin penasaran dengan apa yang terjadi, dan ingin mengikutinya dari belakang. Di sini Tuan Davis langsung panik, dan menyuruh para serif menghadang Bao, yang sepertinya akan menuju ke pengadilan. Daisy menyadari rencananya itu, dan dengan kecantikannya ingin membuat para serif itu lengah. Tetapi rencananya gagal, karena salah satunya adalah wanita, yang tentu tidak terpancing. Sementara itu Bao sedang menuju ke sana, bersama dengan Billy yang masih tidak terima akan kekalahannya. Mau tidak mau Cutter turun tangan, dan menggunakan mobilnya sebagai jalur. Tentu mereka tidak akan mengira, bahwa Bao akan menggunakannya untuk melompati mereka semua. Semua bahkan terdiam, melihatnya berhasil selamat sampai di depan gedung pengadilan. Selanjutnya untuk barikade yang tersisa, Luke dengan nekat menabraknya, agar memberikan jalan bagi warga yang datang. Awalnya di dalam gedung, hakim ingin segera mengesahkan izin itu, karena tidak ada yang datang. Untungnya warga yang sudah mendengar cerita singkatnya langsung sadar, dan bergegas masuk dengan paksa. Melihat protes itu, hakim akhirnya menolak izin tambang yang direncanakan, demi warga setempat. Tuan Davis langsung marah, karena Bao dan Luke sudah menggagalkan rencananya, dan menyuruh para serif menangkap mereka. Tetapi karena media masih meliput, ditambah gubernur juga ada di sana, Daisy memintanya untuk memaafkan keributan yang dibuat saudaranya. Apalagi karena semua ini mereka lakukan demi kepentingan warga, tentu gubernur langsung memaafkannya. Bahkan Bao mendapatkan piala dari kejuaraan, karena berhasil finish di urutan pertama. Akhirnya kehidupan di desa ini kembali damai, dengan aktivitasnya seperti biasa. Semua berkat dua pembuat onar itu, dan film pun berakhir sampai di sini. Hidup ini seperti jalur di sirkuit balapan, karena terus berputar-putar. Tentu kadangkala, kamu akan jatuh dan terbakar. Tetapi jika tidak merasakannya, kamu tidak akan pernah belajar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.